Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Gimana kabarnya, Bu Nopi? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Rika gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu Nopi. Bu Nopi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Rika. Alhamdulillah ya, Bu, baik ya. Bu Nopi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nopi ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu Nopi, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya satu kemitraan, kemudian proses kearifan, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nopi adalah kompetensi apa yang akan Ibu Nopi kembangkan pada coaching kali ini. Baik, Bu. Pada coaching kali ini, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Nopi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Terkait kompetensi secara spesifik ya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Rika. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir ya Bu Nopi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Nopi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Nopi. Demikian dulu ya, Bu. Para observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachi. Baik, terima kasih Bu Rika. Baik, sama-sama Bu Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Bu Atun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Novi? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Sehat juga Bu Atun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Atun kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Nanti ini kita ngobrol santai aja ya Bu Atun ya. Siap Ibu Novi. Ya, tapi sebelum kita mulai nih, saya mau tanya dulu ke Bu Atun, bagaimana kira-kira perasaan Bu Atun menjelang sesi coaching kali ini? Ada nggak sih hal khusus gitu yang ingin Bu Atun diskusikan atau fokuskan dalam coaching kali ini? Mangga Bu Atun. Ya. Sejujurnya sih perasaan saya sedikit merasa tegang ya Bu ya. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif begitu Bu Novi. Oke, Bu Atun kita nggak usah tegang ya, santai aja ya. Oke, oke. Oke. Kita di sini kan untuk saling diskusi ya, Bu Atun. Jadi tidak perlu merasa ada jarak begitu antara kita, karena di sini tujuannya adalah kita untuk mencari solusi bersama. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama tadi gitu. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Mangga Bu Atun? Ada sih Bu Novi, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya saya ceritakan ya Bu Novi ya.
Oke, boleh kalau begitu. Jadi kita langsung sesi tanya jawab saja ya, Bu Atun ya. Ya, siap Ibu Novi. Oke, kira-kira apa nih tujuan yang ingin Bu Atun capai dari sesi coaching kali ini? Ya, sebenarnya saya mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu Novi. Oke, baik. Apa sih kira-kira definisi tujuan akhir yang Bu Atun inginkan begitu? Saya sih pengennya bisa presentasi itu dengan percaya diri dan membuat audiens tuh berkesan dengan presentasi saya gitu, Bu Novi. Bagus itu Bu Atun. Kira-kira apa nih ukuran keberhasilan yang Bu Atun inginkan dari sesi coaching kali ini? Saya sih inginnya bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup gitu, Bu, serta mendapatkan feedback positif dari audiens gitu, Bu. Oke, kita masuk coba ke tahap identifikasi ya Bu Atun. Apa sih yang membuat Bu Atun merasa kesulitan ketika presentasi atau ketika melakukan presentasi di depan audiens? Ya, yang tadi saya bilang itu Bu ya, saya merasa gugup kalau di depan audiens dan sering lupa kata-katanya gitu saat presentasi itu gitu, Bu Novi. Oke, coba Bu Atun bisa ceritakan lebih lanjut lagi kira-kira bagaimana perasaan yang muncul yang Bu Atun rasakan. Kok Bu Atun bisa sampai merasa gugup begitu? Ya, sebenarnya waktu itu kalau presentasi itu rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif gitu ya kepada audiens. Membuat saya gugup itu seperti itu. Terkadang saya juga merasa tertekan. Tekanan itu menyampaikan sesuatu yang sempurna seperti itu, Bu Novi. Oke, oke. Biasanya memang mungkin presentasi ini juga berkaitan dengan pengalaman ya Bu Atun ya. Nanti lambat laun kalau kita sering berbicara di depan umum gitu ya, itu bisa jadi sedikit mengurangi rasa gugup tadi. Nah, kira-kira bagaimana nih situasi yang Bu Atun hadapi tersebut? eh Apa ya, membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung gitu Bu ya. Membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenal tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung gitu seperti itu Bu. Oke, Bu Atun, kita kalau begitu kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Bu Atun rasakan ini. Kira-kira ada nggak sih hal lain yang ingin Bu Atun tambahkan? Saya sih hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya gitu. Seperti itu Bu Novi. Oke, baik. Kira-kira apa nih rencana Bu Atun dalam mencapai tujuan presentasi yang tadi Bu Atun inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor-mentor yang lain, Bu Novi. Wah, bagus sekali tuh Bu Atun. Kira-kira dari apa yang tadi sudah Bu Atun sampaikan, ada tidak ini prioritas yang Bu Atun miliki dalam rencana aksi Bu Atun yang tadi sudah disampaikan? Mangga Bu Atun. Prioritas saya yang utama itu yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin gitu Bu ya. Saya percayalah bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup itu Bu. Oke, kalau begitu apa nih strategi yang Bu Atun gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tadi? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Seperti itu, Bu Novi. Oke, semangat Bu Atun. Pokoknya apapun yang tadi Bu Atun sampaikan rencana aksinya ya, semangat untuk terus melakukan perubahan dalam diri. Nah, dari apa yang tadi Bu Atun telah sampaikan, langkah-langkahnya sudah sangat baik menurut saya.
Kira-kira rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail itu kan insya Allah akan membantu mengatasi tantangan yang Bu Atun hadapi terkait presentasinya supaya nanti lebih efektif begitu tampil di depan audiens ya. Bagaimana nih Bu Atun melihat tindak lanjut dari rencana yang tadi sudah Bu Atun sampaikan? Ya, saya tindak lanjutnya akan menjadwalkan sesi latihan persentase saat pelaksanaan kombel di pekan depan, Bu. Wah, mantap. Berarti di Bu Atun ini komunitas belajarnya di sekolah sudah mulai berjalan ya. Iya, Bu Nah, Novi. kira-kira apa nih komitmen Bu Atun terhadap rencana aksi yang sudah Bu Atun buat tadi? Saya sih berkomitmennya tidak banyak-banyak sih Bu ya untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin yang tadi sudah disebutkan, dan mencari feedback dari teman sejawat atau mentor-mentor yang lainnya. Itu Bu. Oke. Dari rencana aksi tadi nih, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Atun nanti dalam menjaga komitmen tadi yang sudah Bu Atun sampaikan? Ya, saya akan meminta bantuan teman atau teman sejawat atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih persentase. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikannya, Bu. Oke, kira-kira bagaimana nih nanti dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjutnya yaitu saya akan terus berlatih persentase dan mencari feedback dari teman atau mentor-mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan seperti itu Bu, menuju pengembangan diri dalam berkomunitas efektif. Oke, Bu Atun tadi apa yang sudah disampaikan sudah sangat bagus sekali pada kesempatan coaching kali ini. Nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa sambung lagi kegiatan coaching kita ya Bu Atun. Tadi Bu Atun juga sudah menyampaikan begitu rencananya, kemudian siapa saja nanti yang akan bisa membantu Bu Atun begitu ya dalam proses pelaksanaannya dan bagaimana tindak lanjutnya itu sudah sangat luar biasa sekali apa yang Bu Atun sampaikan. Terima kasih ini atas waktunya Bu Atun sudah mau bercerita dengan jujur dan mengungkapkan apa perasaan yang Bu Atun rasakan, kemudian juga sedang ada permasalahan atau kesulitan apa begitu ya Bu Atun ya. Nanti Ya. semangat terus untuk melakukan perubahannya. Ya, terima kasih Ibu Novi sudah mau mendengar kelah kesah saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah sama-sama. Terima kasih banyak Bu Atun. Saya akhiri Ya. pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika. Bu Nopi, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Atun. Nah, Ya, sebelum betul. penutupan, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pas ke observasi ya Bu Nopi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Nopi? Bagaimana Bu? Baik, izin memaparkan ya, Bu Rika. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali tadi dengan Bu Wizatun ya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, Bu Nopi. Terima kasih. Menurut saya, sebagai observer, ya terlebih tadi proses coachingnya tadi, Bu Nopi dan Bu Atun sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta.
Dan juga Bu Nopi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atun, sehingga Bu Atun bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses proses dalam pelaksanaan coaching ya Bu Rika, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu Bu Rika. Baik, Ibu Nopi, terima kasih. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup coaching ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.